Sekarang saat mendengar Ye Jianrong menyebut nama Yongzhou, saya langsung teringat pada Kabupaten Pingjiang, keluarga Ye dan Ye Guangming. Mereka memiliki hubungan yang tidak biasa. Saya menduga kemungkinan besar si bajingan Ye Guangming asalnya itu dari keluarga Ye di Kabupaten Pingjiang, dan memang itu persis seperti yang saya duga. Namun saya tidak mengungkapkannya. Sebaliknya, mereka memutuskan untuk berpura-pura tidak tahu apa-apa. Jadi saya berpura-pura bingung dan bertanya siapa prefek Yongzhou dan siapa yang mendirikan jabatan itu. Ye Jianrong, pemimpin utama Feiyu melawan Yong. Gubernur prefektur tidak menyadari hal itu. Saya langsung merasa percaya diri. Aku tak berani menyembunyikan dari kepala desa bahwa prefek Yongzhou bernama Ye Guangming dengan nama kehormatan Chongguang. Tak lain adalah diriku sendiri. Orang-orang dari keluarga Ye di daerah tersebut. Aku diam-diam terkekeh sendiri. Dasar bajingan Ye Guangming, kau benar-benar berasal dari keluarga Ye di Kabupaten Pingjiang. Hari ini biarlah keadilan ditegakkan dan pembalasan setimpal. Saya telah memutuskan untuk mengirimkan hadiah ini ke Kabupaten Pingjiang yang asli. Anggota keluarga Ye semuanya adalah kerabat dari prefek Ye Guangming. Ini seperti banjir yang menghanyutkan kuil Raja Naga. Keluarga itu sudah tidak saling mengenali lagi. Ekspresi saya yang berlebihan dan dibuat-buat telah menyesatkan Ye Jianrong. Dia berpikir bahwa Li Fei ada di depannya. You adalah prefek dari Ye Guangming. Judul itu membuatku gentar dan keberanianku sedikit bertambah. Sejujurnya, sebenarnya saya Li Feiyu juga seorang cendekiawan. Saya Li Feiyu bangkit pada saat yang tepat dan mengubah sebuah puisi yang terinspirasi oleh musik. Setelah belajar dengan tekun selama 2,5 tahun, ia tetap gagal menjadi siswa terbaik dalam ujian kekaisaran, memperoleh posisi resmi. Pada akhirnya, ia hanya bisa melarikan diri ke wilayah barat dan melakukan perampokan serta pembunuhan untuk mencari nafkah. Jianrong tidak berani marah atau berbicara saat ini. Dia belum pernah mendengar ada cendekiawan yang belajar dengan tekun selama bertahun-tahun dalam kesulitan. Dapat menjadi peraih nilai tertinggi dalam ujian masuk perguruan tinggi dalam waktu 2,5 tahun. Saya belum pernah mendengar ada cendekiawan dari keluarga itu berani pergi ke wilayah barat untuk merampok dan membunuh. Saya terus mengoceh panjang lebar tentang nama Dharma. Ditambah lagi Li Feiku. Orang-orang yang paling saya kagumi adalah mereka yang belajar. Dia sudah lama berhubungan dengan prefek Ye Guangming yang mampu lulus ujian kekaisaran dengan nilai cemerlang. Aku sudah mengenal orang ini secara spiritual sejak lama, tapi aku tidak pernah menyangka akan bertemu dengannya hari ini. Mereka benar-benar bertemu dengan keluarga dan kerabat prefek Ye. Setelah mendengar ini, Ye Jianrong benar-benar percaya. Setelah mengetahui tentang hubungan ini, saya menjadi tertarik dengan reputasi Ye Guangming di tingkat prefektur. Dia bahkan mulai membuat rencana. Apakah kita harus menggunakan nama Ye Guangming? Cobalah cari cara untuk menyeriahkan 15 batangan emas itu. Namun aku tak pernah menyangka akan bisa berbicara lagi. Kalau begitu, saya benar-benar harus memberikan hadiah ini kepada Zhang Dabiao. Bawa saudara-saudaramu ke gudang itu dan bawa Xie Baoqing. Semua hasil panen gandum yang disita 3 hari lalu telah dipindahkan ke sini. Mendengarkan karunia itu, dia bukan kepala seorang bandit.